kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Laparnya orang puasa. Hausnya orang puasa, ada waktu kenyangkan kembali, haus berhenti di saat azan maghrib. Tapi lapar dan hausnya orang yang benar-benar kelaparan. Sekaya-kaya kita mesti memiliki keluarga miskin. Setinggi-tinggi jabatan mesti kita memiliki keluarga miskin. Mari kita renungkan keluarga miskin kita. Karena selama ini kita bangga makan di restoran tertentu. Padahal ada keluarga miskin kita yang mungkin memakan sesuatu yang lezat, itu sesuatu yang langka bagi mereka. Kita bangga membanggakan pakaian kita yang baru. Sementara ada keluarga miskin kita yang hari lebaran tidak sanggup membelikan anak-anaknya pakaian baru. Kita hanya tahu beribadah, tapi ibadah sosial justru sangatlah besar. As-sadaqah adal qarabah sadaqatu wasilah. Bersedekah kepada keluarga itu pahalanya dua. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala hubungan silaturahmi. Bahkan boleh jadi kita dielangi keluarga miskin, sikap anak-anak kita sinis perilakunya terhadap keluarga miskin kita. Semoga ini diampuni oleh Allah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Hadis ini sering kita dengar, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang santun atau lebih baik diam. Boleh jadi lidah anak-anak kita kasar kepada keluarga miskin kita. Nih, taruhlah bulan Ramadan ini kita merasakan bagaimana penderitaan orang miskin rasakan. Kenapa Rasulullah itu tidak kaya? Padahal dalam burdah Nabi itu ditawari oleh malaikat. Wa rawadathul jibalus syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Warawadhatul jibal asyummu min dhahabin an nafsihi faraha yama syamami. Gunung-gunung yang ada di Mekah itu bertawar diri dijadikan emas buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi dikabulkan Allah. Tapi Nabi memilih tidak menjadi orang kaya. Kenapa? Biar kada ditiwas oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ketika bulan Ramadan merasakan apa yang orang lain rasakan. Taruhlah malam hari raya. Pakaian bagus. Baju baru. Celana baru. Uang jajan banyak. Makanan lezat. Selera anak orang miskin itu sama dengan selera anak orang sugih. Sama. Selera anak orang melarat itu sama seleranya dengan anak-anak orang berada. Sama. Untuk apa jadi orang kaya kalau untuk diri sendiri? Untuk apa jadi pejabat kalau untuk diri sendiri? Manusia bermanfaat itu kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia bermanfaat itu adalah manusia hebat, manusia baik, adalah manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya, bagi manusia lainnya. Nah, pada saat ketika kita merasakan itu masih ada mungkin keluarga kita yang anaknya menagih pakaian baru, yang anak-anaknya menagih makanan lezat, yang anak-anaknya menagih mungkin minuman yang nyaman, yang anak-anaknya menagih uang jajan yang banyak. Apa yang didapat dari orang tua yang tidak sanggup? Yang didapat bukannya makanan lezat, bukannya minuman nikmat, bukannya pakaian baru, tapi yang didapat cuma tetesan beningnya air mata orang tua yang tidak sanggup mengabulkan permintaan anak-anaknya. Bisa jadi kalau kita renungkan, itu adalah keluarga dekat kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa berbagi. Bayangkan dulu, bayangkan. Inilah salah satu cuplikan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sindir kita di surah Kahfi. Ada seekor anjing yang diberikan
kelebihan oleh Allah di dalam surah Kahfi bernama kitmir. Anjing itu najis berat dalam hukum fikih. Tapi bisa-bisanya seekor anjing ini yang bernama kitmir dimasukkan Allah, salah satu binatang yang dimasukkan Allah ke dalam surga bernama anjing kitmir. Dalilnya dalam surah Kahfi. Apa amalan kitmir? Sindiran Allah bagi kita. Apa perilaku kitmir sampai Allah tuh memasukkan seekor anjing yang najis ke dalam surga? Kitmir, seekor anjing yang najis berat di dalam Islam. Tapi kitmir memiliki cinta kepada orang soleh. Kitmir menjaga orang soleh. Sehingga kitmir diberikan imbalan oleh Allah karena cintanya menjadi ahli surga. Bayangkan dengan kita manusia, Pak. Begini, salah satu di antara iman itu adalah rasa cinta kita kepada orang soleh. Kan doa kita sering baca di fardu kifayah, doa takbir keempat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wala taj'al, jangan jadikan ya Allah ya Tuhan kami, fi qulubina, di hati kami, ghillan, rasa benci, rasa kada nyaman, lilladzina amanu, terlebih kepada orang beriman. Kenapa? Risikonya mati kada beriman. Sebuntat-buntat orang, senakal-nakal orang, tapi di hatinya masih ada penempatan cinta kepada orang saleh, insya Allah hidayah akan diberikan Allah. Contoh mutakhir, abad kini. Ada seorang yang hafal Quran. Silahkan buka Google, orang yang matinya kafir, ulun kasih label di belakangnya Al-Qasimi. Wafat sekitar tahun 96. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, mengarang kitab gundul. Pak, maaf, ulun bukannya velekan pian, kita jangan mengarang kitab gundul, membaca aja kan bisa. Hafal hadis, hafal Quran, mengarang kitab gundul, diakui matinya kafir. Tahun 96. Apa kesalahan orang ini? Padahal hafal Quran, hafal ribuan hadis. Alimnya minta ampun, jangankan kita membaca kitab kuning, Pak. Jangan mengarang, membaca aja ngalih. Ulun jujur, 6 tahun sekolah pesantren belum sanggup lagi membaca. Tahun keberikut baru bisa. Ini sebuah hidayah Allah membaca kitab kuning. Ini mengarang kitab kuning. Satu kesalahan fatal bagi si Al-Qasimi sampai matinya kafir padahal hafal Quran. Dia mengarang kitab membenci orang soleh. Makanya minta kepada Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada orang soleh. Karena risiko terbesarnya apa? Mati kada beriman. Mana contoh mutakhirnya? Seorang hafal Quran, hafal ribuan hadis. Jangan ditanya sholatnya, Pak. Tahajudnya jangan ditanya, Qurannya aja hafal. Tapi ia mengarang kitab tentang menolak karamat wali-wali Allah sehingga matinya kafir. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada orang-orang wali, kepada orang soleh, menumbuhkan keimanan kita di akhir hayat. Di akhir hayat. Ini bicara iman lah, karena kita tadi puasa berkaitan iman. Takutan mati, ya mati juga. Wani mati, ya mati juga. Kalau takutan mati, baik peraya hidup. Mun takutan beranak, kedusa kawin sekali.